Perkenalkan, nama saya Meta Herdiana dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Sebelumnya, hello, welcome back to this channel. In this video, we going to learn about simple past tense. The simple past is used to express activities or situations that began and ended in the past. So, simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan atau situasi yang dimulai dan berakhir di waktu lampau. Nah, sebenarnya dari namanya simple past tense, past artinya masa lalu, jadi simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Kemudian, ciri dari simple past tense ini adalah menggunakan kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Bentuk pertama itu present, bentuk kedua itu past, dan bentuk ketiga itu past participle. Dan untuk simple past tense ini yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk kedua untuk kalimat positif, sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. And for time signal used in simple past, the example. Penanda waktu yang digunakan untuk simple past tense itu bisa menggunakan yesterday, last, and ago. Yesterday, kemarin. Yesterday morning, kemarin pagi. Yesterday afternoon, kemarin siang. Yesterday evening, kemarin malam. Selanjutnya menggunakan last. Last night, semalam. Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Last Sunday, hari minggu lalu. And then ago, 5 minutes ago, 5 menit yang lalu. 2 hours ago, 2 jam yang lalu. 4 days ago, 4 hari yang lalu. A week ago, seminggu yang lalu, dan lain-lain. Now, let's make a simple sentence in simple past tense. In English, if you want to make sentence as subject and a verb, the subject is the person of thing performing the action, and verb is a word in action. Jika ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris, maka setidaknya kalimat itu harus memiliki apa? Harus memiliki 2 unsur. Yang pertama, subjek, yang kedua, verb atau kata kerja. Subjek merupakan orang atau pelaku suatu kegiatan, sedangkan verb atau kata kerja merupakan kata yang menunjukkan kegiatan tersebut. Jadi sudah mengerti dari sampai sini? Oke, kita lanjut ke contoh dari kata subjek. Misalnya, I, aku, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia, untuk laki-laki, she, dia, untuk perempuan, it, dia, untuk kata benda atau hewan. Bisa juga menggunakan nama orang, misalnya Tendri, Oni, dan lain-lain. Contoh dari verb atau kata kerja misalnya wait, menunggu, play, bermain, study, belajar, wash, mencuci, dan lain-lain. Oke, coba perhatikan kalimat berikut. Kalimat berikut sini. We study at home every day. Kita belajar di rumah setiap hari. Ini bukan contoh dari simple past tense ya. Ada yang tahu apa tense dalam kalimat ini? Jika tahu, coba angkat tangannya. Oke. Nah, kita akan mengubah kalimat ini menjadi simple past tense. Yang pertama, untuk kalimat positif. Yang perlu kita ubah adalah apa yang kita perlu ubah? Oke. Yang perlu kita ubah adalah verb atau kata kerjanya. Ingat, untuk kalimat positif yang kita gunakan adalah verb to atau kata kerja bentuk kedua, yaitu bentuk
Bentuk apa? Pas lampau. Oke. Bentuk kedua dari study ada studied. Studied. Maka kalimatnya menjadi we studied at home. Penanda waktu di sini adalah everyday. Juga perlu kita ubah karena simple past tense menunjukkan kegiatan di waktu lampau, maka kita perlu pakai penanda waktu lampau. Kita bisa menggunakan last night, semalam. Jadi kalimatnya menjadi we studied at home last night. Kita belajar di rumah semalam. Kemudian untuk kalimat negatif, cirinya adalah ditambahkan did not atau bisa disingkat menjadi didn't. Sebelum kata kerja dan kata kerjanya perlu kita ubah ke dalam bentuk pertama atau verb one. So, kalimatnya menjadi we didn't study at home last night. Kita tidak belajar di rumah semalam. Untuk kalimat tanya dalam simple past tense, cirinya adalah diawali dengan did. Kemudian kata kerjanya masih dalam bentuk verb one seperti pada kalimat negatif. Kalimat tanya menjadi did we study at home last night? Apakah kita belajar di rumah semalam? Kemungkinan jawabannya ada dua. Yes we did or no we didn't. Nah, dari kalimat-kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa rumus untuk simple past tense untuk positif yaitu subject plus verb to, untuk kalimat negatif subject plus did not or didn't plus verb one. Untuk kalimat tanya did plus subject plus verb one. Selanjutnya, contoh kalimat menggunakan simple past tense. Mari kita buat kalimat menggunakan kata kerja buy yang artinya membeli. Ingat, perubahan kata kerja buy, bought. Kita buat kalimat positifnya. She bought a bunch of flowers yesterday. Dia membeli seikat bunga kemarin. Menggunakan kata kerja bentuk kedua, bought. Sekarang kalimat negatif. She didn't buy a bunch of flowers yesterday. Dia tidak membeli seikat bunga kemarin. Menggunakan didn't, kata kerja berbentuk pertama. Untuk kalimat tanya, did she buy a bunch of flowers yesterday? Apakah dia membeli seikat bunga kemarin? Kemungkinan jawabannya yes, she did, or no, she didn't. Sebelum mengakhiri materi saya absen dulu ya teman-teman. Kita absennya via WhatsApp saja untuk mempersingkat waktu. Saya beri waktu 5 menit. 5 minutes later. Nah, itu saja materi untuk simple past tense. Jadi, kesimpulannya simple past tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan atau situasi di masa lampau. Sudah mengerti semua? Oke. Jika sudah mengerti, tugasnya untuk materi ini adalah kalian coba buat contoh kalimat simple past tense, positif, negatif, dan kalimat tanya masing-masing 10 ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Thanks for attention.